Pemirsa, kita kembali lagi masih di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Ada saya Ditan Sudiro di sini dan rekan saya nih pastinya. Masih ada Nuka Azwita juga di sini ya. Jangan kemana-mana Nuka, di situ aja. Enggak dong, aku di sini aja, ya kan. Temenin. Dan kalian juga jangan kemana-mana. Temenin kita Anyway, juga. hari ini tadi aku jangan nanya tadi. Kemarin pas sempat ngobrol sama Nuka, jadi Nuka nih habis ke mall. Ini ke mall itu kan ini ya apa? Susah. Saya udah lama banget gak ke mall. Pandemi. Setelah habis vaksin ini juga belum. 1-2 kali tapi bener-bener set gitu loh. Saya nggak duduk di restoran gitu. Duduk di restoran tuh awal tahun sempet. Nah Iya. kemarin sempet makan makanan jenis apa? Bukan nama restorannya ya. Makan ramen. Makan ramen. Ramen. Oh ramen. Ramen, Bo. Yeah. Itu kalau ramen pedes gitu ya, kuah. Enggak, aku kemarin Pedes. pilih yang kaldu aja, enggak yang spicy. Yang ini ya, yang kaldunya transparan, agak-agak transparan iya, gitu ya. yang gurih-gurih aja, nggak usah ada rasa spicy-nya lah ya. Emang kenapa kalau nggak suka pedes ya? Suka pedas, cuman kemarin lagi kepengen yang benar-benar real gurih tanpa kita harus Gitu ya. gitu. Tapi males Nuka ada ini gak sih, ada kalau misalnya nih lagi ada banyak pikiran atau lagi banyak kerjaan atau pokoknya lagi aktif deh, lagi ribet, intinya saya mau ngomong lagi ribet sih. Itu ada makanan khusus gak sih yang kamu cari? Kalau saya suka ini loh, jadi kalau saya lagi ribet, lagi banyak urusan, lagi banyak pekerjaan, dikejar-kejar deadline gitu, kan mau nggak mau kan waktu makan tuh jadi sedikit berkurang karena saya sibuk. Nah, saya tuh suka beli ini apa sup-sup yang cuman dikasih air mendidih itu loh. Oh, oke. Tujuannya biar cepet. Aku enggak, lebih ke cemilan. Cemilan. Heeh. Ya itu cemilan sih buat saya ngomong si sup Enggak, itu. cemilannya kayak yang berupa Biskuit. biskuit gitu. Lebih suka biskuit atau potatoes. wafer? Saya wafer. Iya sih. Sama. Iya, ada merek-merek tertentu aja sih untuk biskuit ya. Cuman lebih seringnya wafer gitu. Kayak ringan, cepet gitu. Terus Iya. kalau lagi yang ini bisa langsung gitu, langsung makan gitu. Terus kalau udah makan gitu biasanya lupa kan apa tiba-tiba udah habis aja satu kotak. Iya, Gitu nggak? Saya iya. Makanya sedia cemilan tuh di rumah banyak. Saya juga gitu. Jadi sup yang ditaruh di cup gelas gitu. Tahu. Tujuannya biar bisa makan cepet, terus agak mengenyangkan. Tetap sih harus makan lagi malamnya. Dan kalau lagi hati kayak gitu ya, nggak Mm. ketinggalan nih. Kalau nggak kopi, aku selalu sedia di rumah tuh model kayak teh tarik saset gitu. Oh, oke. Tapi nggak ada ini ya, cemilan disediakan biasanya kalau lagi ribet, lagi banyak kerjaan, cemilan yang harus ada ya. Nggak juga. Apalagi cerita? Everyday ada. Oh, oke. Dia stres mulu kayaknya. Oke, jadi kita lagi mau ngebahas tentang stress eating. Ya kan. Aduh. Stress eating itu bisa dibilang kayak gini nggak sih Ditan? Kayak tadi Ditan bilang kalau lagi stres gitu kan. Jadi bawaannya itu pengen makan mulu, lapar aja. Kalau bahasa sederhananya nih ya, stress eating adalah ketika kita menggunakan makanan sebagai cara untuk mengatasi emosi kita. Bukan makan karena lapar, tapi makan biar lupa sama masalah gitu. Nah, kalau saya pernah nih, tapi kayaknya nggak stres juga sih. Jadi dari hari Jumat sore sampai Minggu tuh saya ngunyah terus. Oke. Karena saya lagi sampai Minggu malam karena saya lagi nunggu jawaban di hari Senin untuk kerjaan. Oke. Gitu. Jadi hari Jumat Senin ya Tan, ya pokoknya insya Allah positif lah gitu. Nah, deg-degan insya Allah positif. Positif apa dulu nih? Iya, dapet nggak ya nih Oke, jawabnya dapet. Nah, kerjaan itu ya. jadi saya saking tegangnya nunggu hari Senin, saya ngunyah terus. Oh, oke. Tiap berapa jam ngunyah terus. Oke. Gitu. Cuman kayaknya saya nggak stres sih, saya cuman pengen buang waktu kayaknya kalau saya. Kalau aku bukan stres ya. Emang doyan. Doyan ngemil. Mm-mm. Setiap hari jadi di rumah tuh sedia cemilan. Iya, jadi membicarakan lagi tentang stress eating saat kita lagi marah, lagi sedih, stres dan lainnya. Itu biasanya kita ada orang-orang yang mencari makanan untuk menenangkan emosi. Kalau saya sih waktu itu bukan menenangkan emosi sih, untuk buang waktu supaya saya bisa ke distract dan lupa. Jadi alihkan lah ya Ya jadinya. benar. Jadi makanan ini biasanya dijadikan sebagai pengalih perhatian, bener yang Nuka bilang. Gitu. Tapi ternyata emotional eating tuh bisa menyebabkan kenaikan berat badan loh. Ya iyalah. Ya menurut Ngana karena Iya. makan terus, ngemil terus, masa berat badan nggak nambah, pasti nambah. Jadi satu hal yang saya alami kemarin, yang saya rasakan
akhir tahun 2020 waktu itu ya, nunggu jawaban kerjaan dari hari Jumat ke Minggu malam. Eh Kalau kita stres itu kan makan terus tiap berkala, tiap berapa menit, berapa jam ngunyah. Nah, kita ini kan ususnya panjang ya, usus kita tuh panjang loh, meteran. Mm-mm. Ditaruh di tubuh kita yang seperti ini gitu kan. Mm-mm. Nah, karena ususnya meteran tapi ditaruh di tubuh kita yang nggak meteran ukurannya, perjalanan makanan dan minuman itu lama. Dari usus atas ke usus bawah tuh muter-muter dulu kan. Iya, iya. Nah, yang kita nggak kepikiran adalah, yang waktu itu saya nggak kepikiran adalah, karena saya makannya berkala, jadi sebelum saya kenyang saya ngunyah lagi. Oke. Gitu, itu yang saya rasakan waktu itu, gitu. Gitu ya. Jadi apalagi nih, kenapa stres bisa memicu kebiasaan makan berlebihan? Karena biasanya kalau stres nih berkepanjangan, otak justru memerintah kelenjar adrenal kita untuk melepas kortisol. Nah, kortisol ini berperan dalam peningkatan nafsu makan. Jadi kalau kalian dilanda stres, kalian nih akan cenderung lepas kendali dan merasa kewalahan gitu. Nah, akhirnya menjalar ke pola makan. Mengapa? Makanya makan saat emosi itu ya, menanggapi stres kita dengan melahap makanan. Iya itu. Tinggi karbohidrat, kalorinya tinggi, terus karena langsung aja dibeli junk food gitu. Ya, itu yang saya lakukan waktu itu. Oke, mungkin kelenjar adrenal saya melepas kortisol sehingga saya nafsu makannya meningkat. Halo, emang lapar aja, emang doyan. Emang doyan ya, doyan. Emang pengen. Emang pengen itu ya, benar. Oke, dan selanjutnya ini kita ada topik mengenai kenalilah tanda-tanda terkena stress eating. Gitu. Iya, ini gangguan makannya lebih parah nih. Jadi stress eating ini biasanya mengarahkan orang untuk mengalami gangguan makan yang lebih parah kayak buying eating. Buying itu kalau nggak salah kayak nggak sadar apa? Kayak buying itu kayak depan komputer, misalnya kita lagi kerja atau lagi kita main handphone. Buying itu kayak main handphone nggak berhenti, kan ada tuh orang kayak gitu. Nah, itu adalah namanya buying. Jadi kayak kita fokus banget di situ, fokus banget dengan handphone, gitu. Padahal kalau ditanya lagi ngapain, nggak tahu nih, lagi iseng-iseng aja nih, bener-benerin aplikasi kayak gitu. Pokoknya gerak terus aja. Nah, ini buying eating, jadi lagi ngapain nggak tahu nih, pengen ngunyah aja. Kayaknya makan habis satu, cari makanan lain terus-terusan gitu ya berarti ya. Iya, betul. Ada kompulsif juga, bahkan bulimia. Oh, ini udah parah sih. Bisa bulimia. Oke, jadi ngomongin buying eating ini biasanya penyimpangan perilaku makan, di mana penderitanya sering makan dalam jumlah yang sangat banyak dan sulit menahan dorongan untuk makan. Kayak gitu kurang lebih. Baik. Oke, dan selanjutnya 5 tanda ya yang bisa kita kenali nih dari stress eating tuh apa aja sih gitu. Nah, kira-kira yang pertamanya ada apa? Oh, ini ada kebiasaan makan yang berubah ternyata saat mengalami stres. Oh, oke. Misalkan kayak sekarang nih, Nuka kalau lagi nggak stres kan ya makan sehari ya udah 2 kali gitu makan nasi. Nah, karena kalau lagi stres kayaknya sehari mau makan 4 kali, 5 kali deh. Ditambah ya. Tambah. Ya, kalau saya waktu itu karena nunggu kan, pengen buang waktu, jadinya saya makan. Tapi itu nggak stres. Ya, saya baru nyadar stresnya pas kok kayaknya gendut ya gitu, pas berat badan naik. Oh, tanpa disadari ya pikiran. Saya juga nggak ngukur berat badan, saya lihat perut aja. Perut anda buncit, oke. Kok gemukan? Ya iyalah, orang nggak ngunyah nggak berhenti Jumat Sabtu Minggu gitu kan. Kok maju ya perutnya gitu. Iya. Sebenarnya waktu itu lagi pandemi kan, nggak bisa kemana-mana juga. Wah, betul. Alasan. Wajar ya. Nyari alasan ya. Oke. Dan poin kedua mengenai tanda-tanda terkena stress eating adalah tanda-tanda. Ini saya nih, makan ketika nggak lapar atau udah kenyang tapi tetap makan. Iya, kayak nggak mau berhenti. Pengen punya aktivitas aja. Iya, kayak mulut tuh nggak mau berhenti gitu ya guys. Gitu. Terus biasanya memilih makan untuk menghindari stres. Ya, ini dipakai alasan memang. Ini sama kayak yang saya tadi kan. Enggak, tujuan saya buang waktu, bilang aja stres. Padahal dia udah terkena emotional eating ya. Iya, dan selanjutnya ini juga yang saya sedikit rasakan, makan untuk membuat perasaan nyaman. Ya, kalau saya kan makan untuk membuat waktu berasa lebih cepat, ya perasaan nyaman. Iya. Yang saya rasakan waktu itu kan. Jadi jenis makanan kayak coklat dan es krim, anyway, ini dinilai mampu memperbaiki mood karena ada hormon dopamin dan juga serotonin yang meningkat dari mereka. Nah, ini memang benar. Tapi kan kalau
kebanyakan jadinya diabetes ya, gula. Betul. Kadar gula di darah kita banyak banget. Betul. Nah, yang berikutnya ini menggunakan makan sebagai reward katanya. Hadiah deh. Hadiah untuk misalkan kita yang udah kerja keras, stres sama kerjaan, ya udahlah kan 5 hari kemarin udah kerja capek gitu. Jadi Sabtu Minggu reward gue mau makan apapun. Iya, tapi reward kan beda sama stres. Iya, makanya. Kalau rewardnya kebanyakan ya nggak reward juga. Enggak, itu karena mungkin pikiran dia sendiri kali ya, merasa tuh alibinya untuk makan terus bilangnya reward, jadi kayak gitu. Tapi emang karena kita stress eating itu adalah makan, kita mengkonsumsi sesuatu gitu kan. Jadi ini ada kaitannya dengan sistem pencernaan dan otak sebagai pusat pengatur lapar, kenyang, dan emosi. Ini harus ditangani dengan cepat gitu kan. Kalau nggak bisa ada gangguan psikologis dan bisa ada gangguan kesehatan kayak obesitas, dan pasti asam lambungnya juga berantakan tuh. Oh, banget. Nah, mungkin ada beberapa tips nih untuk pemirsa yang memang menghindari atau lagi menekan nafsu makannya biar nggak terlalu berlebihan gitu kalaupun lagi stres gitu ya. Nah, ini ada beberapa tipsnya nih. Yang pertama, banyak-banyakin deh minum air putih ya. Ini saya kalau sebelum syuting saya Iya. takut lapar soalnya pas syuting. Tapi lapar takutnya ngantuk ya. Serba salah. Kalau air Serba putih enggak? salah. Kalau air putih enggak? Nah, makanya ini banyakin minum air putih ketika kalian nih ngerasa ingin makan, dan bisa aja itu kan sebenarnya tanda kalau tubuh kita juga haus. Iya, sinyal bukan dari otak ya, lapar. sinyal Iya. dari otak sebenarnya mengatakan bahwa kita haus tapi kita malah makan. Malah makan, makanya ketika lagi ada hasrat kepengen banget makan padahal tadi udah makan gitu kan, langsung deh tuh minum air putih dulu deh. Ya, tapi jangan langsung beraktivitas, tunggu dulu beberapa menit karena kan ada perjalanan dari air menuju ke pusat tubuh kita kan. Yang tadi saya bilang usus kita kan meteran, Betul. perlu waktu untuk ke seluruh tubuh airnya itu. Dan selanjutnya adalah cara menjaga nafsu makan dengan olahraga. Ini sebenarnya kayak dua sisi mata pisau gitu sih olahraga. Jadi kita kan rencananya nih kita pengen menjaga nafsu makan tapi dengan olahraga. Dan Nuka saya tahu banget kalau habis olahraga lapar. Iya kan lu cerita. Iya, nyarinya pecel lele. Iya kan. Aduh, pecel lele enak banget nih pakai sambal terasi. Iya sama aja bohong. Pakai nasi. Nasi uduk. Enak banget tuh. Iya itu dia. Jadi Ini bunyi ini. Iya Nuka bunyi ini. Oke, sebuah penelitian. Iya Nuka iya bunyi mikrofon kan. Bunyi mikrofonnya tuh kayak suara lain. Enggak, tapi beneran. Ini mau kita bahas, mau kita lanjutin Oh, suara enggak, olahraga. Markicep. Oke, olahraga untuk olahraga untuk menjaga nafsu makan. Ada penelitian yang bilang bahwa jalan kaki selama 15 menit bisa bikin kita tahan untuk tidak ngemil. Karena sebenarnya jalan kaki ini termasuk aktivitas fisik yang membuat kita kenyang lebih lama. Saya baru tahu nih. Jadi olahraga telah terbukti di berbagai penelitian dapat menekan hormon yang merangsang rasa lapar. Jadi ya udah olahraga rutin kalau mau menahan rasa lapar. Tapi kayaknya olahraga jangan olahraga berat ya. Iyalah, kalau olahraga berat kan mau tidak mau tenaga kita juga habis kekuras banyak tuh. Pasti lapar. Habis itu makan yang aneh-aneh, Makan aneh-aneh. maksudnya makan yang gizinya nggak bener gitu. Sama aja bohong, ya kan. Nah, yang selanjutnya tipsnya nih, kalian bisa makan lebih banyak protein. Karena protein di sini kan dapat membantu tubuh kalian tuh lebih berasa kenyang lebih lama gitu ya. Iya, meningkatkan jumlah protein dalam diet dapat mengurangi rasa ingin makan dan menjaga tubuh kenyang lebih lama setelah makan. Beberapa jenis makanan tinggi serat ini ada kacang-kacangan, gandum, agar-agar, serta buah dan sayur ya. Betul. Ini banyak mengandung serat. Jadi kalau saya makan yang seperti itu, langsung ke toilet. Sama dong. Dan jangan pernah lupakan sarapan. Kadang-kadang nih orang suka melewatkan sarapan di pagi hari kan. Padahal tuh sarapan tuh bagus loh. Jujur bisa buat kalian tuh kenyang sampai minimal siang menjelang sore lah. Jadi seanesnya ya, jujur li ya. Oke, sejujur. Saya tuh baru aktif sarapan itu baru setahun ini pas pandemi. Karena saya sejak pandemi saya aktif minum multivitamin kan. Nah, minum multivitamin itu harus sarapan dulu. Jadi sebelumnya saya nggak pernah sarapan. Oh, kalau aku memang terbiasa sih. Dari zaman sekolah orang tua tuh membiasakan untuk pagi sarapan dulu ya. Gitu. Oke, dan poin selanjutnya untuk menjaga nafsu makan adalah dengan mencukupi waktu istirahat.
Tidur malam seenggaknya 7 jam, ini ternyata bisa mempengaruhi produksi hormon leptin dan juga grelin yang mengendalikan nafsu makan. Kalau kita cukup tidur, nanti hormon tubuh akan bekerja dengan baik dan tubuh lebih mampu mengendalikan nafsu makan. Yap, itu dia yang benar. Dan kalaupun memang kalian harus makan gitu ya. Hmm. Nah, biasanya nih orang kalau kayak kamu nih laki-laki aku banyak lihat nih contohnya gitu kan. Kalau makan tuh cepet banget zet zet Iya. zet zet gitu. Itu yang bikin asam lambung saya berantakan sebenarnya. Langsung cepet gitu ya. Iya, karena kayak tadi kan tadi atau kemarin nih kita makan bareng terus kamu ingetin cepet banget makannya gitu. Itu karena makanan enak sih ini. tapi Aku tahu itu. tapi ini apa kadang kita nggak nyadar kalau kita makannya cepet. Iya, dan ternyata memperlambat atau memperlama mengunyah makanan secara perlahan itu dapat mengurangi gitu. Nafsu makan ya, Nafsu dapat mengendalikan nafsu makan. makan. Iya, karena sebenarnya nafsu makan tuh berkaitan juga sama asam lambung kan, gas di lambung kita. Dan saya nggak tahu ya ini solusi bagus atau enggak, tapi karena saya susah makan pelan, saya susah ngunyah pelan, Luka. Udah dong lihatnya biasa aja dong, cik gitu. Kok judgmental cik gitu. Enggak lah. Enggak. Jadi yang saya lakukan adalah saya berhenti, jadi makan saya bagi dua, kadang-kadang saya berhenti makan di tengah. Kenapa gitu? Saya kasih jeda 3 menit terus saya ngunyah lagi maksudnya. Oh, bisa begitu dia ya? Apapun itu, gas saya, lambung saya sehat dengan gitu. Kalau saya makannya cepet langsung Oke, gasnya naik, malah nggak enak. langsung tahak-tahak. Itu gas semua tuh isinya. Gitu. Iya kan. Nah, nggak ada salahnya sih kita ngemil, kita makan sehari berapa kali sehari, tapi ya tetap diimbangi kayak olahraga atau makan makanan yang kayak akan serat, protein, air putih. Ya, Gitu. benar banget. Dan ini poin terakhir cara menjaga nafsu makan. Ini adalah dengan mengurangi stres ya. Pengennya juga nggak stres sih, gimana ya. Jadi kan ada orang-orang yang menjadikan makanan pelariannya dari stres kayak saya yang saya cerita itu loh. Cuman kalau saya kayak nggak, saya stres eating cuman Jumat ke Minggu gitu waktu itu. Jadi makanan emang seringkali dijadikan penghibur atau Nuka yang bilang ya apa kayak balas dendam mesen Balas ini dendam, gitu kan. reward, hadiah. Reward. Nah, belum lagi makanan yang dipilih biasanya yang kalorinya tinggi, makanan manis dan juga lemaknya tinggi. Ini jangan sampai. Jadi jangan sampai stres karena kalau stres nanti kita mesen makanan yang rewarding, yang balas dendam ya. Betul, gitu. Nah, daripada kalian bingung-bingung gimana sih mengendalikan nafsu makan, tadi udah caranya. Terus gimana sih biar saya tuh nggak stress eating gitu loh? Ini cara mengatasinya ya. Iya. Iya, soalnya stress eating ini kondisi yang jangan disepelekan. Bener. Apalagi udah stress eating terus makannya cepet. Waduh, itu gasnya nggak enak banget di perut tuh. Betul. Jadi, udah nambah meskipun berat badan, nambah nambah asam penyakit, lambung. nambah penyakit. Makanya kalau dibiarin terus-menerus kondisinya bisa bahaya banget. Tadi yang Nuka bilang bisa ngerusak lambung juga ya. Nah, ada beberapa tips cara untuk mengatasi stress eating supaya kondisi ini nggak bikin kita menimbulkan dampak buruk pada kesehatan kita lah pokoknya ya. Betul. Ini yang pertama ada yang namanya kita harus tahu dulu nih pemicunya, pahami latar belakangnya. Jadi ketika udah mulai ini kita nanya-nanya dulu sama diri sendiri ya. Jadi pahami dulu pemicu kenapa kita stress eating gitu kan, entah itu rasa stres, bosen, jenuh dan lainnya. Pastikan yang namanya stress eating atau emotional eating berbeda dengan rasa lapar alami yang kita rasakan gitu kan. Karena rasa lapar alami emang kita butuh nutrisi, cuman kalau emotional eating atau stress eating kan enggak, stres aja. Betul. Tapi ini emang bener sih Nuka ya. Jadi waktu saya cerita, saya sempat stress eating hari Jumat, Sabtu, Minggu karena nunggu kabar hari Senin. Hari Minggu malam tuh saya nyadar kan gemukan. Nggak usah nimbang berat, ngeliat perut. Kok baju agak sempit ya? Kaos kenapa agak sempit nih, buncit gitu kan. Ya udah, abis itu saya mikir, oh ini saya nggak berhenti ngunyah. Kenapa saya nggak berhenti ngunyah? Oh karena saya deg-degan hari Senin. Nah, Begitu saya tahu, alam bawah sadarnya udah langsung. itu langsung kayak niatnya tadi mau makan apa nggak jadi. Udahlah nggak jadi. Kan toh udah Minggu malam, besok udah Senin, udah dijawabannya nih. Tuh, nah keren. Ini jadi biasanya kalau kita udah paham sama latar belakangnya, beri jeda dan fokus pada apa yang kita rasakan. Dan abis itu evaluasi apa yang sedang dirasakan supaya bisa mencegah stress eating. Kayak saya tadi sebenarnya sih, pahamin dulu ya. Pahamin dulu masalahnya penyebab apa. dari stress eating itu kenapa gitu. Sayangnya saya memahaminya ngeliat perut.
nggak apa-apa apapun itu caranya, yang penting akhirnya kamu paham Iya kan. sih. Gitu. Nah, next selanjutnya nih, jangan sediakan nih kayak Nuke nih, contoh nggak baik nih. Selalu menyediakan cemilan, kurang Apa sehat. sih ngemilnya apa sih? Wafer apa sih? Iya Serius? kayak gitu-gitu sih, aku sih selalu di rumah pokoknya wafer, Gitu-gitu ya. terus Biskuit. biskuit, ya kan, kentang, Gula. gitu-gitu. Buset, kentang. Nggak keripik kentang maksudnya. Iya, enggak itu garamnya banyak. Tapi enak. Iya, saya tahu. Saya juga makan. Ya, Saya yang juga micin-micin itu enak lah. Jadi jangan sediakan camilan kurang sehat, ganti dengan buah mungkin. Nuk. Buah tetap ada. Oh, tetap ada. Oh, Buah tetap ada. Buah sayur tuh tetap ada, tapi tetap kayak cemilan yang lain tuh tetap ada juga di rumah, nggak pernah kosong rak cemilan itu. dia tuh seimbang loh Nuka. Iya. Boleh juga. Pokoknya cemilanku tuh komplit, mulai dari wafer, biskuit, keripik kentang, kacang-kacangan. Ada ya. Pokoknya yang dipilihin itu yang tinggi kalori mendingan jangan karena kurang sehat ya. Ini bisa yang makanan apa cemilan-cemilan tinggi kalori ini bisa mengaktifkan bagian otak susah baca striatum. Wah, Apa tuh striatum? bagian otak striatum. Jadi ketika aktif kita bisa mengendalikan tindakan impulsif akan berkurang sehingga muncul perasaan ingin makan berlebihan. Gitu. Ketika si striatum itu aktif, kita jadi pengen makan berlebihan. Jadi Iya. nggak apa-apa pengen makan berlebihan, tapi pastikan sehat. Oh betul ya. Tuh. Dan kalau memang kamu kira-kira tidak bisa lagi menahan gitu ya, buat jadwal makan deh. Segitunya ya. Iya, buat Segitunya. jadwal makan. Karena biar kita terkontrol gitu, ada reminder aja gitu. Oke, sarapan jam 7 pagi, nanti makan lagi baru boleh jam 12. Jam berapa gitu ya. Iya, kayak Oke. gitu. Dan selanjutnya ini tipsnya selalu ini yaitu minum air yang cukup. Iya, air putih. Pastikan kebutuhan air untuk tubuh tercukupi. Ini bisa mencegah kita untuk melakukan stress eating. Betul banget. Dan juga kalau lagi dehidrasi ini juga bisa ngerusak energi, mood, dan juga fokus kita ya. Sehingga pola makan jadi berantakan. Kalau bosan air putih bisa infuse water. Campur Iya, oh iya, benar. potongan timun sama lemon. Atau bisa tambah strawberry Iya. juga boleh. Ada juga tuh atau apa celery ya sayur tuh. Saya seleri. Itu juga bisa. Celery emang bener ya? Seledri. Seledri. Seleri lagi. Seleri. Kok udah iya aja Itu lagi. juga bisa. Iya kan? Itu juga bisa. Itu juga bisa. Dan udah kalau kayak gitu, kalau udah minum yang cukup, jangan kalian terus tetap diem aja, rebahan aja gitu yang buat bikin kalian tambah lapar. Aktif aja, tetap bergerak. Misalkan lihat di YouTube olahraga apa yang bisa diikutin, zumba, aerobik, Ikutin yoga. semuanya ya. Jadi membuat kamu lupa akan stresmu dan tidak beralih Ya. ke makanan. Dan ini penting karena aktivitas fisik akan membuat mood menjadi lebih baik. Dan Betul. kalau mood udah baik, ya stres menurun ya. Betul. Jadi resiko stress eating juga pasti berkurang. Kurang banget. Dan poin terakhir untuk menghindari stress eating adalah dukungan sosial, support system. Support system, mau dari keluarga, mau dari teman-teman gitu. Kalian jangan membiasakan diri sendiri kalau lagi stres ya. Ya. Berbagi aja sama kerabat, setidaknya kalian bisa plong. Nah, jadi melupakan gak hanya melulu ke makanan larinya. Betul, dan semua cara menghindari stress eating di atas tadi yang udah kita sebutin ini bisa dilakukan secara perlahan ya. Gak usah Iya, buru-buru, gak usah kompetisi. pelan-pelan. Step by step aja. Pokoknya bangun rasa cinta ke tubuh kita, bangun self love. Self-love. Yes, ke tubuh dan pikiran kita. Mau sehat gitu kan. Dan dengan cara ini rasa jenuh dan stres insya Allah bisa hilang. Tuh kan, dan bisa nggak stress eating. Betul. Nah, gimana kira-kira tadi tips dari kita udah cukup bermanfaat ya pastinya untuk pemirsa yang lagi menyaksikan. Nah, kita masih punya banyak lagi ya tips-tips untuk kalian yang masih berkaitan dengan stres ya intinya. Betul, jadi jangan kemana-mana, tetap di Hai Indonesia. Iya, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik.